Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita pada malam hari ini, Bang Rizky Agus Saputra SH, selaku Ketua Polhukam PP kami. Yang saya hormati Ketua PD kami Syamis, Kang Sani Slamet Sanjaya SS, beserta pengurusnya, dan selamat bergabung serta selamat datang kepada peserta diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan imun, sehingga kita dapat melangsungkan diskusi virtual pada malam hari ini. Salam dan salawat semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Balkis Ahmadi Pinubun selaku moderator pada malam hari ini. Adapun susunan acara kita pada diskusi malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi sekaligus tanya jawab, yang keempat doa, dan terakhir penutup. Agar lebih berkah dan mengawali diskusi kita pada malam hari ini, mari bersama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua PD kami Ciamis kepada Kang Sani Slamet Sanjaya SC. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelumnya mungkin teman-teman bisa on cam, silakan on cam dia. Boleh on cam biar nanti pemateriannya dan pemateri dan peserta bisa lebih enak berinteraksi. Nah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada kali ini di malam hari ini dengan agenda kita bedah pasal karet di KUHP. Nah, sebagaimana teman-teman tahu bahwa banyak pasal-pasal yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan yang namanya demokrasi. Nah, dan di sini kami Ciamis bermaksud untuk memberikan membedah pasal-pasal tersebut dengan tentunya dengan seorang pemateri yang mempunyai kompeten di bidangnya, yakni Kang Rizky Agus Saputra. Selamat datang, Kang. Yang beliau merupakan Ketua Polhukam PP kami 2022-2024. Yang insya Allah akan membersamai kita, dan Anda harapkan teman-teman ikuti setiap materinya, dan insya Allah teman-teman bisa menjadi follow up nanti ketika teman-teman untuk menyuarakannya mungkin di depan anggota dewan, atau mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman lain untuk menjadi riak-riak kecil di daerah-daerahnya masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya yaitu materi bedah pasal karet KUHP oleh Bang Rizky Agus Saputra. Kepada Bang Rizky, waktu kami persilakan.
Kang Rizky gimana ya? Baik teman-teman, maaf mungkin ada ya, ya, alhamdulillah. Silakan Bang. Udah langsung ya? Ya, langsung Pak. Langsung Bang. Dan tafadhol. Ini bisa share screen. Ya. Boleh, boleh. Kak Teh Fitri di share screen. Bisa kok, sudah dijadiin co-host. Udah ya? Oke, tunggu ya. Saya buka dulu. Baik, langsung saja teman-teman semua. Kelihatan ya? Kelihatan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Oke. Saya sudah menggunakan dua ini ya. Kedengaran ya suaranya ya? Ya, dengar. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Sehat ya? Baik, teman-teman, alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua dapat bertatap muka, bertegur sapa meskipun dalam jarak berbeda ya. Teman-teman ada yang di Ciamis, kemudian juga sekitaran Jawa Barat, saya ada di Jakarta. Teman-teman semua, alhamdulillah juga kita bisa bertatap muka ini tentu karena ada landasan organisasi ya, yaitu kami yang mempertemukan kita. Mari sama-sama kita di awal ini mempertegas lagi posisi kita sebagai muslim negarawan yang akan berikhtiar untuk kemajuan bangsa dan negara serta agama ke depannya. Kemudian juga salawat dan salam kita aturkan kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman semua yang saya banggakan dan ketua umum yang saya hormati, serta teman-teman yang lain di luar kami ya. Pada minggu-minggu ini tentunya kita dihebohkan atau digemparkan dengan pengesahan
rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, KUHP. Sejarah, nanti saya akan, dia ini peninggalan dari kolonialisme ya. Jadi kolonialisme, sebenarnya kolonialismenya itu bukan hanya dari Belanda saja, jadi kode penal. Jadi nama lainnya itu adalah kode penal atau Panstrafrecht kalau bahasa Belandanya itu ya. Jadi Panstrafrecht ini atau yang kemudian diadaptasi menjadi KUHP ini merupakan bawaan Romawi yang kemudian Romawi itu menjajah Prancis, kemudian juga Prancis itu menjajah Belanda, dan kemudian Belanda itu menjajah Indonesia. Pada akhirnya kita punya KUHP pada waktu itu karena keadaan yang dibutuhkan atau keadaan yang mendesak, kita harus mempunyai hukum pidana yang sifatnya bisa difungsikan secara masif ke nasional. Karena negara kita baru merdeka, tentunya kita tidak mungkin hanya sekedar memikirkan bagaimana KUHP kita saja ya, tapi kita juga memikirkan corak GPHN, kemudian juga kita memikirkan landasan konstitusi bernegara. Artinya pada waktu itu sebenarnya memang banyak sekali hal-hal yang harus dipikirkan, karena memang kita baru menjadi negara yang merdeka, tentunya. Jadi kemudian seiring berjalannya waktu, semangat untuk mereformasi kitab kolonial ini menjadi lebih nasionalis itu sudah digagas oleh para pendahulu kita. Orang-orang yang menginisiasi itu tentunya sudah banyak yang meninggal, kemudian juga banyak yang sudah tua, banyak juga yang sudah pensiun dari legislatif maupun dari eksekutif, apalagi yudikatif ya, banyak yang sudah pensiun, para pemikir-pemikirnya juga, dosen-dosennya juga banyak yang sudah almarhum, dan pada akhirnya dilanjutkan oleh generasi-generasi, dan akhirnya di era kepemimpinan sekarang ini diputuskanlah KUHP menjadi pengganti daripada KUHP lama. Jadi diganti ya, KUHP lama itu secara perlahan akan dinonaktifkan peredarannya selama transisi 3 tahun setelah pengesahan, yaitu pada tanggal 6 bulan 12 2020. Itu menjadi sejarah sebenarnya. Jadi kenapa saya membuka ini dengan sesuai dengan tema teman-teman di atas ya. Nah, jadi latar belakang ini teman-teman, saya kasih gambaran. Jadi pembaruan terhadap kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut KUHP ini sebagai peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional. Sejalan dengan itu, upaya pembaruan itu mengusung misi besar, yaitu hukum pidana atau dekolonialisasi terhadap KUHP lama atau peninggalan dari warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi berbagai perkembangan baik secara nasional maupun internasional. Turunan dan penjabaran dari misi besar itu adalah perubahan baik secara terbatas maupun drastis. Paradigma hukum pidana sebagaimana termuat dalam KUHP saat ini yang telah disahkan atau sebelumnya disebut RKUHP merupakan suatu rancangan produk legislasi yang paling lama dibahas. Jadi undang-undang itu relatifnya paling lama itu 1 tahun atau 2 tahun lebih lah. Nah, sedangkan ini sejak tahun 63. Nah, dimulai rancangannya itu atau naskahnya itu dibuat pada tahun 64. Untuk teman-teman sudah membaca ya. Yang telah ditandatangani setidaknya oleh 13 menteri. Nah, bayangkan 13 menteri artinya sudah 13 kali kabinet. Atau misalnya 13 kali reshuffle, atau 13 kali setidak-tidaknya sudah 5 sampai 6 kali pemilihan umum. Kalau menterinya dengan menteri yang berbeda ya. Kalau menterinya sama, tentu tidak sampai 13. Jadi ini pasti menterinya berbeda-beda. Gitu. Kalau periodisasi berarti 13 tahun. Gitu, kalau per tahun ya. Tapi kita kan berdasarkan ini kan, berdasarkan periodisasi. Artinya sejak tahun 63 itu berarti sejak zaman Soekarno, gitu, teman-teman semua. Karena Soekarno turun itu kan tahun tahun 66 ya kan. 66, kemudian diganti Soeharto,
Soeharto juga belum kunjung selesai, diganti Pak Habibie, belum juga selesai, diganti Gus Dur, belum selesai, Bu Mega, SBY, dan disahkanlah di era Jokowi. Apakah ini legacy untuk di era Jokowi? Ya belum tentu, karena ini memang sebuah buah pikir dari para pendahulu sebelum era kepemimpinan Jokowi. Nah, ini setelah ditandangi. Rencananya target rancangan KUHP ini selesai pada tahun 2017 dan baru disahkan tanggal 6 Desember kemarin. Nah, rancangan KUHP ke depan diharapkan akan dapat menggaskan atau menggantikan WVS atau Wetboek van Strafrecht atau yang dikenal dengan KUHP Belanda yang dianggap sebagai warisan lama kolonial. Ini yang menjadi pijakan awal. Jadi teman-teman semua, kenapa saya harus menyampaikan ini secara normatif atau secara teoritik kepada teman-teman supaya kita jangan sampai tersulut terlebih dahulu. Kita harus membedah bagaimana saya nyatakan dalam beberapa kajian dalam undang-undang lainnya, baik itu kemarin itu ada undang-undang TPKS ataupun undang-undang terkait dengan Minerba dan lain sebagainya. Saya sampaikan nanti dulu kita tersulut, nanti dulu kita bicara soal apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban kita. Tetapi kita harus punya landasan berpikir terlebih dahulu. Nah, berarti pijakan awal ini semangat gitu. Memang semangat baru anti kolonialisme. Ini merupakan semangat baru yang diusung oleh para pendiri kita, pendiri bangsa yang mereka rancang dengan terapi dan sebaik mungkin. Kemudian seiring berjalannya waktu tentu kan banyak kepala, banyak juga ide, banyak juga tafsir yang berlaku. Artinya kita tidak bisa mengelakkan perdebatan pertikaian dan adu gagasan itu di meja paripurna atau meja komisi atau meja legislasi. Itu menjadi perdebatan yang hangat, baik dari golongan pemerintah ataupun dari DPR dalam hal ini sebagai kuasa legislatif. Itu teman-teman, saya kasih gambaran ilustrasi sebagai latar belakang, artinya semangat awal ini yang perlu teman-teman garis bawahi adalah KUHP ini merupakan produk dekolonialisasi atau yang anti terhadap produk-produk Belanda. Karena memang Belanda kan penjajah. Tentunya kita tidak mungkin menggunakan produk hasil dari mereka yang menjajah kita. Makanya semangat itu harus kita apresiasi gitu. Kita tidak bisa secara subjektif menilai bahwa produk ini gagal, enggak. Kita harus menilai juga ini bahwa ini produk reformasi yang menjadi buah pikiran, sama seperti halnya ketika itu ada namanya UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria gitu kan. Undang-Undang Pokok Agraria itu juga menjadi landasan ideal terkait penguasaan agraria yang ada di Indonesia atau penguasaan tanah yang ada di Indonesia. Itu merupakan wacana awal juga terkait dengan nasionalisasi tanah-tanah yang ada di Indonesia karena banyak dikuasai juga oleh kolonial pada waktu itu. Itu yang menjadi semangatnya. Itu ya teman-teman semua. Jadi nama awalnya dulu sebelum ini ya memang juga ada kode penal, kemudian juga beralih bertransformasi menjadi WVS atau Wetboek van Strafrecht atau yang dikenal dengan KUHP. Itu sebagai awalan. Berikutnya, nah, jadi karakter hukum. Nah, saya mengambil dari Atma Satmita. Karakter hukum adalah aspek kepribadian yang dimiliki hukum. Jadi kepribadian, karakter itu aspek kepribadian. Ya, tujuan hukum itu ada 3. Itu menurut salah satu pemikir. Kemudian transformasikan menjadi karakter. Karakter itulah kemudian menjadi buah daripada semangat anti kolonialisme tadi. Jadi karakter dan berlaku pada suatu masyarakat bangsa sesuai dengan letak geografisnya. Jadi karakter hukum itu disesuaikan dengan kondisi bangsa atau letak geografisnya juga. Sebagai jiwa bangsa, polhis, jadi jiwa bangsa, budaya, nation, culture, yang mempengaruhi pandangan sikap dan perilaku pembentuk hukum, juga penegak hukum. Bagi masyarakat hukum di Indonesia, Pancasila ini menjadi green norm,
atau menjadi staf fundamental norm, atau bahasa lainnya itu merupakan sistem nilai sekaligus penentu arah kebijakan dan program pembangunan sistem hukum nasional. Selaras dengan itu, karakter hukum masyarakat Indonesia yang tercermin dalam 5 sila tersebut. Nah, dengan agama, karena diperkuat dengan agama dan keyakinan masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad lamanya di bumi Nusantara, keyakinan pengambil kebijakan dan para ahli hukum pada kekuatan legislasi yang bersumber pada nilai Pancasila merupakan jantung pertahanan nasional bangsa Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, hukum, politik, maupun bidang sosial budaya. Nah, ini bicara soal karakter. Saya sengaja ini, teman-teman, di awal ini sebagai landasan pikiran dulu, sebelum kita mulai mengerucut pada apa yang menjadi tema kita pada kesempatan malam hari ini. Kemudian tujuan hukum menurut Pancasila ya. Tujuan hukum yang sesuai dengan semangat dan jiwa Pancasila adalah perdamaian untuk semua pihak. Justice for peace of all. Tanpa kecuali. Tujuan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kepastian hukum yang adil. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian juga persengketaan, karena yang terakhir dalam kenyataannya sering tidak menumbuhkan semangat kebersamaan dalam keadilan. Karakter dan arah politik hukum pidana nasional berdasarkan tujuan adalah perdamaian. Karakter arah politik hukum pidana tersebut hanya dapat dicapai jika hukum pidana ini bersifat responsif dengan tujuan keadilan restoratif, karena dapat menjamin proteksi pemulihan hak asasi manusia dibanding melalui hukum yang restributif. Sering efektif untuk menemukan kambing hitam dan suatu perkara pidana, sedangkan hukum yang responsif dengan tujuan restoratif merupakan sarana efektif dan investasi berguna untuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh Pancasila ini lebih kepada jalan yang lebih responsif, sehingga tujuannya adalah restoratif, perubahan atau pendekatan yang lebih efektif. Kemudian dia tidak melalui mekanisme yang restributif atau hanya mengakomodir saja kepentingan-kepentingan yang ada. Nah, jadi sejarah singkat KUHP ini baru saya jelaskan. Pertama itu ada namanya Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië, WVS-NI, atau yang saat ini disebut KUHP. Nah, jadi usianya itu 732 tahun. Nah, bayangkan KUHP lama itu teman-teman semua. Usianya itu 732 tahun. Dimulai dan berlaku di Indonesia tahun 1915. Serta mulai berlaku melalui titah Raja Belanda itu tahun 1918. Koninklijk Besluit. Nah, jadi bahasa Belandanya seperti itu. Kemudian WPS ini sendiri merupakan produk hukum turunan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië tadi. Belanda yang dibuat pada tahun 1881 yang dilakukan Belanda. Memasuki periode merdeka pada 1945 supaya tidak terjadi kekosongan hukum pidana nasional, maka WPS ini diadopsi menjadi nasional, hukum nasional ya, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan Undang-Undang 73 Tahun 1955 memberdayakan WPS sebagai peraturan hukum pidana nasional. Artinya, karena memang pada waktu itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, terjadi kekosongan hukum, maka diperlukan hukum pidana yang harus menjadi landasan pengatur apabila terjadi pelanggaran dan kejahatan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, upaya melakukan pembaruan hukum pidana itu dimulai tahun 1958, yaitu ditandai dengan berdirinya LPHN, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Selanjutnya, selenggarakan seminar hukum nasional 1 pada tahun 1963 yang menghasilkan resolusi antara lain desakan untuk diselesaikannya KUHP nasional. Kemudian yang keempat, pada tahun 1993 sebenarnya rumusan KUHP praktis telah berhasil dirampungkan, tetapi upaya ini terhenti saat Menteri Kehakiman berganti di bawah kepemimpinan Otto Osman. 1998. Barulah nanti saat Muladi menjadi Menteri Kehakiman tahun 98, RKUHP kembali diajukan agenda lanjutnya saat Yusril Iza Mahendra menjabat menjadi Menteri Hukum dan HAM. Pada tahun 2004, RKUHP masuk kementerian itu dipimpin oleh Hamid Awaludin. Nah, jadi
Bayangkan teman ini ya, teman-teman semua. Itu 93, kemudian menjadi 2007. Itu sudah berapa lama gitu kan. Itu saja ya, yang itu yang era modernnya, yang sudah rampungnya. Kemudian berlanjut di DPR periode 2014-2019, Presiden juga mengeluarkan surat Presiden nomor 6, nomor R35/Pres/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 mengenai kesiapan pemerintah dalam pembahasan RUU KUHP. Nah, sekian ya. Kemudian yang keenam, pemerintah dan DPR ini telah menyepakati RUU KUHP tingkat 1 dibahas dalam pembahasan tingkat 2, yang ini pengambilan keputusan rapat paripurna. Dan RUU KUHP masuk dari prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024. Prolegnas berdasarkan. Nah, akhirnya pada masa sidang ke 5 DPR RI tahun 2027 memutuskan ya, akhirnya RKUHP itu disahkan. Itu teman-teman. Nah, jadi ini saya kasih awalan dulu. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Itu awalan. Jadi sebelum ada awalan, mungkin ada teman-teman mau tanya dulu nih masalah sejarahnya. Sebelum saya masuk ke inti nih, ada yang mau tanya sejarahnya dulu. Kita santai aja ini, karena membedah ini sama ini bisa 10 SKS. Ya, saya kasih gambaran ini, kenapa saya sampaikan TUM ya. Saya kasih gambaran ini supaya teman-teman tahu bahwa oh ternyata ada akar sejarahnya, nggak tiba-tiba tahun 2022 disahkan gitu, nggak ada latar belakangnya gitu. Jadi ini baru latar belakang nih. Kalau teman-teman sampai ke kata lawan ini ada pertanyaan, silakan. Nanti saya lanjutkan. Oke, jika tidak ada, saya sambung lagi ya. Jadi ini teman-teman, ini kata Aristoteles, jarang ya. Kalau di kampus-kampus kan biasa ini, kalau di kajian-kajian kita jarang kan ada penyebutan tokoh-tokoh Yunani ya. Menurut Aristoteles, suatu negara bisa dikatakan baik jika diarahkan pada kepentingan umum untuk semua individu rakyatnya. Sedangkan jika diarahkan ke penguasa, ia dikategorikan buruk. Landasan negara demokratis adalah kebebasan. Jadi, sebenarnya bukan cocokologi atau hanya sekedar menjadikan ini sebagai bahan irisan saja atau sebagai penerjemah dari maksud awal tadi. Bukan. Tapi ini adalah buah pikir yang bagi saya ini korelatif terhadap tujuan dan cita-cita para pembuat dari kitab ini. Kenapa? Karena bayangkan saja, ini Aristoteles pada abad sebelum Masehi itu sudah menjelaskan bahwa suatu negara bisa dikatakan baik jika diarahkan pada kepentingan umum. Nah, pertanyaannya, apakah KUHP ini merupakan buah pikir yang diarahkan pada kepentingan umum atau ini merupakan adalah kepentingan individu sesaat saja? Nah, itu menjadi pertanyaan kita yang menggelitik teman-teman semua. Apakah ini hanya untuk urusan personal? Apakah ini hanya untuk urusan pribadi atau ini untuk kepentingan umum? Gitu. Jika diarahkan kepada penguasa, artinya jika ini hanya melindungi martabat, melindungi jabatan, melindungi legitimasi, melindungi legalitas daripada kekuasaan, landasan negara, tentu ini dikategorikan buruk. Gitu, teman-teman. Kalau ini hanya untuk membentengi kekuasaan, ini dikatakan buruk. Lebih kurang seperti itu saya katakan. Nah, jadi landasan negara demokratis ialah kebebasan dengan undang-undang dasar, gitu. Atau dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya bukan dibatasi, tapi diminimalisir. Karena yang bisa membatasi itu balik lagi kepada manusianya. Tetapi batasan itulah di KUHP ini tadi. Ketika orang melanggar, maka dia akan dijerat. Nah, pertanyaannya, apakah KUHP ini bisa memberikan keadilan atau bisa memberikan
diberikan ini apa namanya teman-teman memberikan garis atau disebut dalam bahasa filsafat itu mistar atau disebut dengan penggaris. Jadi apakah ini bisa KUHP ini bisa menjadi penggaris antara perilaku yang sewenang-wenang yang dilakukan individu sebagai makhluk hidup dalam kekuasaan negara, atau ini akan menjadi jeratan yang memberikan efek buruk terhadap negara. Itu yang sebenarnya perlu kita pikirkan secara bersama. Terkait tujuan ini ya tentunya para pemikir dan para pembuat kitab undang-undang hukum pidana baru ini harus memberikan jawaban. Nah, jadi kebebasan di dalam konstitusi kita, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan. Dijamin. Ini teori kebebasan ya, teman-teman semua. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut. Jadi setiap orang berhak, di pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan bersikap, berkumpul, mengeluarkan pendapat, bebas. Nah, ini buah dari teori-teori kita sampaikan tadi, teori yang diaktualisasi, yang diderivasi, yang diturunkan terhadap produk konstitusi. Jadi bahwa negara itu harus menjamin. Jadi kalau kita ini memang negara demokratis, itu harus menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, pertanyaannya apakah kita mencaci maki, menghina atau merendahkan martabat orang lain itu disebut dengan pelanggaran pidana atau kejahatan pidana gitu. Itu sebenarnya pertanyaannya. Tapi sebenarnya ada jawabannya setelah ini. Meskipun ini bisa kita perdebatkan teman-teman semua. Jadi kebebasan berefleksi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hal paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang 29 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, pasal 1 ayat 1, menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagaimana secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu ya. Nah, ini landasan teori. Sebenarnya ini landasan teori yang saya gunakan di hal lain, tapi saya pakai juga dan sepertinya relevan. Karena ini teori ini saya pakai untuk berbicara terkait dengan kewenangan MKD. Bukan kewenangan MKD, kewenangan MD3. Iya, Mahkamah Kehormatan Dewan MKD. Tapi saya pakai di sini juga landasan teori yaitu kedaulatan rakyat, bahwa presiden maupun pejabat negara lainnya yang dipilih langsung oleh rakyat, dia itu mewakili kepentingan rakyat. Makanya saya sandingkan dengan teori mandat. Teori mandat itu bermula pada bahwa untuk mempertahankan hubungan antara rakyat pemilih dengan wakilnya tidak cukup hanya ditentukan oleh kenyataan bahwa perwakilan dipilih atau ditunjuk oleh yang terwakili. Selain itu diperlukan juga suatu jaminan hukum bahwa perwakilan secara yuridis tunduk kepada kehendak. Artinya harus ada landasan yuridis juga. Mereka juga harus tunduk terhadap rakyatnya, harus patuh. Itu karena mereka yang mewakili kita sebagai representatif daripada rakyat itu sendiri. Kemudian kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan Dewan Pemilih dan kedaulatan Badan Perwakilan. Dalam pandangan ini kedaulatan dibentuk atas pengaruh dari kedaulatan kekuatan berkembang di kekuatan-kekuatan berkembang di masyarakat. Jadi identifikasi dalam masyarakat rakyat paralel dengan mayoritas yang memiliki pengaruh baik Dewan Pemilihan maupun Badan Perwakilan Rakyat. Kedaulatan rakyat menggambarkan perimbangan. Jadi teman-teman, kenapa saya menggunakan teori ini sebagai pisau analisisnya untuk kita membahas ini? Karena tentunya mereka-mereka yang saat ini duduk sebagai wakil kita di parlemen maupun di istana, itu adalah kita yang menentukan, masyarakat yang menentukan. Meskipun ini pilihan mayoritas terkait like and dislike, saya memilih atau tidak memilih itu urusan lain. Tetapi ketika mereka menjabat, mereka mewakili kita, mewakili rakyatnya, bukan mewakili kepentingan kelompok yang memilihnya. Karena mereka presiden bersama, anggota dewan bersama, gitu. Bukan anggota yang memilih, anggota dewan yang terpilih, atau anggota dewan yang di mana konstituen mereka harus menjadi prioritas. Tidak seperti itu. Nah, ini yang kita soroti teman-teman semua. Jadi sengaja saya mengambil apa yang ada di Detik, karena itu yang naik kemarin ya di media. Pertama, kita menyoroti pasal 218
KUHP baru yang mengatur soal penyerangan kehormatan harkat martabat presiden, wakil presiden, dipidana maksimal 3 tahun. Jadi penyerangan ini kan sifatnya relatif, teman-teman. Menyerangkan kehormatan harkat martabat. Harkat martabat itu bentuknya seperti apa sih? Apakah dia itu ketika kita bilang bahwa mereka, artinya ini kan bicara yang subjektif, nanti yang menafsirkan ini adalah pihak aparat atau polisian gitu, yang menafsirkan apakah dia masuk dalam penghinaan atau tidak. Itu sih sebenarnya yang kita kritisi. Ini kan pasal yang karet tentunya. Yang menafsirkan adalah negara, menafsirkan sendiri kan. Makanya kalau tadi kita dituduh subversif, maka tidak ada kata lain selain lawan itu. Baik lawan di ekstraparlementer, jalanan, maupun di pengadilan kita lawannya. Jadi gitu ya teman-teman, saya katakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat itu sudah diatur di dalam konstitusi, sedangkan di dalam KUHP itu mengatur lagi terkait dengan menyerang kehormatan harkat martabat presiden di pidana maksimal. Itu teman-teman, gimana kita bisa menyebut bahwa presiden itu merupakan jabatan, bukan individu. Bagaimana kita bisa? Kalau kita ngomong Pak Jokowi A, B, C, D dengan kata-kata yang tidak baik, kita menyerang harkat martabat. Kalau kita nyebut presiden, dia terus melembaga. Kalau tidak mau dipisahkan, artinya kita menjadi negara bisa negara monarki ya. Ya itu tidak bisa dipisahkan karena dia berdasarkan darah turun temurun gitu. Menyerang harkat martabat dia artinya dia punya mahkota yang tidak bisa diserang, dia kebal hukum gitu. Karena ini tidak. Presiden itu kan merupakan jabatan yang sifatnya berganti, gitu. Bukan menjatuhkan, dan tidak mungkin juga kita menyerang secara brutal. Pasti kebijakan-kebijakan yang dikritik. Gitu. Kemudian pasal 219 soal gambar yang menyerang presiden wapres dipidana. Ya oke, kalau gambarnya misalnya vandalisme atau bersifat provokatif ya. Provokatif dalam hal ini ya misalnya itu menjatuhkan tadi. Kalau kita membuat gambar-gambar mural yang sifatnya ini pasti berangkat dari mural-mural yang ada ini sebenarnya pasal ini. Tapi kalau seandainya memang itu kritik yang membangun ya kenapa tidak? Pasal 347 soal paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pejabat. Nah, kemudian pasal 348 soal melawan pejabat dengan kekerasan. Pasal 29 soal menghina pemerintah atau lembaga negara. Ini gimana lembaga dihina? Gitu kan teman-teman. Ya lembaga itu ya kita yang membayar pajak di situ, kita ada hak untuk mengkritisi mereka. Nanti mereka merasa terhina, dikritis. Kayak kemarin itu kan ada salah satu bupati mengkritik pemerintah pusat terkait dengan mahalnya harga-harga, kemudian juga tidak terjangkaunya harga BBM. Dia mengkritik negara, kemudian juga pengen pindah negara kan. Itu disebut oleh Sekjen Kemendagri. Katanya harus beretika. Gimana sih mengkritik orang dengan etika dengan sopan santun? Mengkritiklah dengan etika dan sopan santun. Ya kita mau kritik itu kan penuh kemarahan. Mereka yang dipilih, mereka yang kita taruh legitimasi, tapi mereka tidak amanah dalam proses. Kalau nggak mampu ya turun. Kalau nggak mampu jangan menjabat, jangan menyalahkan orang, gitu. Jangan mengerahkan buzzer, jangan mengerahkan makhluk-makhluk astral yang tidak terlihat di media sosial. Kemudian juga 241 soal gambaran menghina pemerintah atau lembaga negara. Paling lambat. Nah, itu teman-teman, itu bicara soal pasalnya ya. Jadi ingat ya, berarti pasal, ini sudah jelas saya sampaikan. 218, 219, 347, 348, 240, 241. Silakan dihafal. Nah ini maksud saya nih. Meskipun ini terkait tafsir kan bebas. Ya. Tetapi memang ada lembaga sendiri ya. Dalam hal ini MK yang bisa menafsirkan apakah pasal tersebut bertentangan atau tidak. Karena sepengetahuan kita, pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 45 itu menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Artinya di sini berbicara tentang perlindungan diri pribadi, bukan perlindungan diri sebagai pejabat negara. Kehormatan, martabatnya di bawah kekuasaan. Nah, jadi negara itu harusnya melindungi, bukan negara yang minta lindungi oleh KUHP. Itu teman-teman ya. Ini kadang-kadang ya, tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Apa negara tidak punya hak asasi? Negara itu menjamin hak asasi terhadap warga negaranya.
Itu. Jadi pikiran itu jangan dibolak-balik gitu kan. Kita harus cerdas dalam bernegara ini. Kalau nggak sanggup ya turun gitu kan. Nah, ini teman-teman. Pasal-pasal dalam RKUHP yang menjadi perhatian publik. Itu 19 tadi ya. Jadi perubahan KUHP lama nggak ada. Karena ini sudah dicabut di MK. Setelah dicabut di MK ya. Setiap orang yang di muka umum menyerang dan kehormatan harkat martabat presiden dipidana merupakan delik aduan. Jadi kalau ada yang ngadu, teman-teman diadukan misalnya oleh buzzer terkait pasal teman-teman dianggap menghina, ya udah. Negara kita ini menjadi negara undang-undang, bukan negara hukum lagi, karena orang-orang menggunakan undang-undang sebagai sebagai alat kekuasaan. Jadi kita hanya dibenturkan sebagai warga negara. Negara diam. Seperti sekarang ini kan, kalau ada orang menghina negara, misalnya kita mengkritik negara, nanti dibenturkan sama warga negara, diserang A, B, C, D. Ini mengerahkan alat kekuasaan ya. Sekarang ini menjadi perangkap, menjadi alat kelengkapan negara lah. Saya katakan buzzer, meskipun tidak diakui secara de jure maupun de facto, mereka tidak diakui. Tapi secara real kita menyaksikan sendiri bahwa mereka memang arahnya seperti itu. Tapi seolah ini hanya sentimen individu, padahal negara memberikan keleluasaan terhadap mereka untuk saling tikam satu sama lain. Nah, ini pas penghinaan terhadap pemerintah sah kuasaan. Di KUHP baru ini pasal-pasal yang berkaitan ini merupakan delik material yang dapat dipidana apabila mengakibatkan terjadi huru-hara atau kerusuhan. Ya, jadi saya pada akhirnya berpikir kok ini mirip dengan ciri-ciri kepribadian otoriter ya, misalnya terkait dengan pertama konvensionalisme, ketaatan yang terhadap nilai-nilai konvensional, yaitu negara ini sebagai barang sakral yang tidak boleh dikritik gitu kan. Jadi sakralisasi terhadap negara ini memiliki perisai, tidak boleh dikritik, padahal kita memilih demokrasi, kok lebih dekat ke otoriter gitu kan. Kemudian kepatuhan otoriter yang yaitu tunduk patuh kritis terhadap moral. Jadi kita selalu bicara harus punya etika, mengkritik segala macam. Kemudian agresi otoritarian, anti intersepsi, ketahayulan, gitu kan ya banyak ya. Ketahayulan sekarang ini kan misalnya terkait pengerahan pawang hujan segala macam kan. Kemudian kekuasaan dan kekerasan, pengerusakan, sinisme terhadap permusuhan yang digeneralisir gitu kan, misalnya ada persoalan satu langsung generalisir semua kan. Koreksivitas, kecenderungan untuk percaya bahwa berbagai hal yang liar berbahaya terjadi di dunia, proyeksi diajukan oleh dorongan emosional tak sadar. Nah, pada akhirnya teman-teman semua, Indonesia telah memiliki KUHP baru, semangat anti kolonialisme telah dituangkan dalam naskah hukum pidana setelah 3 tahun masa transisi KUHP, akan berlaku untuk semua. Jadi setelah 3 tahun masa transisi KUHP baru akan berlaku untuk semua. Dengan demikian pasal-pasal karet yang mempersempit ruangan atau mempersempit ruang kebebasan mesti dicabut dan dihapuskan. Karena jiwa kolonialisme masih bersemayam di singgasana kekuasaan. Nah, kembali ke awalan, kita lawan di pengadilan. Jadi cara melawan pasal-pasal tersebut ketika sudah disahkan, karena memang itulah tadi di dalam alur berpikir mereka bahwa ketika ada produk yang tidak disenangi oleh masyarakat sebagai yang memiliki kedaulatan ya, mereka minta uji DMK. Padahal sejatinya seharusnya DPR itu mempertahankan produknya supaya tidak diuji DMK. Tapi mereka malah merekomendasikan apabila tidak sepakat dengan pasal-pasal terkait silakan diuji DMK. Jadi teman-teman semua, sebenarnya saya katakan banyak sekali ya pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Tetapi pada malam hari ini tentu saya akan fokus pada pasal-pasal yang akan berpotensi mempersempit ruang-ruang kebebasan dan ruang-ruang demokrasi di Indonesia. Nah, sepanjang ini saja saya lihat teman-teman agak kelingan ya melihat pasal-pasal yang ada ya. Ya, tentu kalau saya lebih banyak keluarkan lagi pasal-pasalnya, teman-teman bahkan langsung minta stop saja Zoom-nya, tidak usah diperpanjang kan. Cukup masa jabatan presiden ya yang mau diperpanjang.
Jadi itu teman-teman semua, saya pikir ya, karena memang saya sudah memberikan bahan bacaan kepada ketum tadi ya, untuk ditelaah. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengkonfirmasi. Di sini saja hanya memantik atau hanya membuka ruang pikiran saja. Saya punya landasan berpikir seperti itu, pisau analisisnya sudah saya berikan kepada teman-teman semua. Sekarang kita diskusi kira-kira apa yang menjadi persoalan. Nah, terkait dengan ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa aksi atau demonstrasi atau unjuk rasa itu harus ada surat pemberitahuan, ya tentunya itu berlaku seperti yang sebelum-sebelumnya memang harus ada pemberitahuan, bukan izin. Kalau izin ya sudah selesai mereka, gitu kan. Tapi memang pemberitahuan, surat pemberitahuan ada aksinya. Jadi diberitahukannya. Jadi sifat negara itu ya hanya mengakomodir saja. Kemudian juga negara itu bukan penjaga malam ya, negara itu bukan penjaga malam atau seperti security penjaga malam, bukan. Tapi negara itu harus hadir, masuk pada relung-relung kehidupan bernegara, harus memberikan impact terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi posisi kita sebagai kader kami seperti apa ke depan? Apakah kita harus demonstrasi atau seperti apa ya? Bagi saya kajian-kajian intelektual itu harus digalakkan teman-teman. Mereka saja mengkaji ini dari tahun 64 sampai sekarang ini baru disahkan, itu tentunya memakan waktu lama. Rasa-rasanya kita perlu juga mengkaji secara utuh juga gagasan mereka itu dalam beberapa literatur yang memang sudah banyak, tetapi jangan sampai kita kedepankan sifat emosional atau kita hanya mengedepankan kritis yang palsu. Kritis yang palsu itu seperti apa? Kita ikut-ikutan. Kita melihat orang menolak, ikut-ikutan menolak. Ternyata memang ada pasal-pasal yang bagi kita sebagai Muslim, yaitu kita pro. Apa misalnya? Yaitu pasal terkait dengan masalah perzinahan, masalah alat kontrasepsi yang tidak boleh dilihatkan terhadap anak-anak, misalnya kan, itu adalah pasal-pasal yang bagi kita, tapi tidak usah kita bahas terkait itu. Kenapa? Untuk apa kita bahas? Karena kita sepakat dengan hal tersebut, meskipun kita memiliki catatan-catatan tersendiri dalam hal ini, gitu, terkait ini. LGBT kenapa tidak dilarang? Ya, sebenarnya Prof. Mahfud kan sudah bilang bahwa LGBT memang tidak dilarang karena kita tidak mengenal LGBT di Indonesia. Kalau kita masukkan, cantumkan misalnya melarang LGBT, nanti kayak orang-orang komunis gitu minta untuk dicabut tap MPR-nya gitu kan. Kenapa? Karena dianggap diskriminasi dan macam-macam. Gitu kalau kita larang dianggap diskriminasi. Jadi bagaimana pendekatannya? Ada pendekatan undang-undang perkawinan saja gitu kan. Bagi mereka yang hendak kawin di Indonesia, yaitu harus laki-laki dan perempuan, kemudian juga harus tercatat di petugas, kemudian juga harus menikah sesama agama, gitu. Tidak boleh menikah beda agama di Indonesia. Itu aja kita landasan berpikirnya. Kalau mereka memang Indonesia dan memang Pancasila, ikuti, taati undang-undang yang ada di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum Indonesia. Kalau tidak mau ya silahkan perjuangkan, ya kita akan lawan dengan cara kita, gitu. Bukan lawan dengan cara berperang seperti para politisi yang menjilat kekuasaan. Begitu saja teman-teman semua, mudah-mudahan bisa merefleksi atau memberikan suntikan pikiran bagi teman-teman semua untuk sama-sama kita berdialektika, berdiskusi bersama, membuka keran-keran pikiran yang tersumbat, kemudian mengangkat lagi gagasan-gagasan yang tidak sempat terurai dalam wacana kritis kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan pada ini. Selanjutnya itu sesi pertanyaan dan malam hari ini. Oke, saya kembalikan ke moderator ya.
Baik teman-teman yang ingin bertanya atau memberi sanggahan dan lain sebagainya dipersilakan. Nah, mungkin Ana dulu, Kang. Hariji yang bertanya. Ini kan untuk pertanyaannya Hariji. Kita kan sebenarnya ambil demokrasi ya, dan kebanyakan itu kita berkiblat ke Amerika Serikat. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri, kalau Anda lihat itu mereka itu bebas tuh, tidak ada seperti halnya pasal-pasal yang sekarang ini yang menjadi pasal karet yang membatasi seseorang untuk berpendapat gitu. Nah, kira-kira dari mana sih datangnya pasal-pasal karet ini gitu yang menjadi pedoman bagi mereka itu untuk buat hal seperti ini? Itu sangat bertentangan itu dengan nilai-nilai kita maupun nilai demokrasi yang ada gitu. Terima kasih. Oke, sebentar ya. Tum. Mungkin ada lagi sebelum ini? Oke. Boleh diulang itu? Pertanyaannya kan kalau kita itu ngambil demokrasi ya kan, dan yang Anda tahu itu kita itu berkiblat ke Amerika Serikat ya. Nah, apa kalau saya karena Anda bukan jurusan hukum sebenarnya, tapi yang Anda lihat itu seperti itu kita yang pernah dengar itu. Nah, sedangkan di Amerika Serikat sendiri itu kalau menurut Anda itu sangat bebas itu untuk berpendapat. Tetapi kenapa bisa sampai ketika kita yang mengiblat ke mereka muncul pasal-pasal yang seperti ini itu yang membatasi seseorang itu untuk berpendapat di muka umum gitu, atau istilahnya ini unmute ente. Sampai dihukum yang itu juga. Padahal kalau kita lihat itu kayak di Prancis sampai dilempar telur dan sebagainya itu kan nggak istilahnya nggak masuk pasal-pasal yang berat, hukumannya berat itu. Terus yang kedua kalau misalkan kita melaksanakan audiensi sekarang berarti udah nggak bisa ya, harus melalui pengadilan saja ketika kita bisa untuk mencoba untuk menghapusnya. Gimana Pak? Oke. Jadi pertama kalau di Indonesia kan tentu setiap negara itu punya KUHP-nya masing-masing ya. Kalau di Indonesia inilah yang baru kita sahkan. Kemudian juga di negara juga punya landasan konstitusinya juga gitu terkait menyampaikan pendapat. Ada yang memang di negara-negara barat itu mereka bebas menyampaikan sepanjang tidak bertentangan dengan kebebasan orang lain. Jadi mereka bebas menyampaikan apapun, tapi tidak boleh bertentangan dengan kebebasan orang lain. Artinya sama saja dibatasi juga, gitu kan? Orang tidak mau tersinggung dan sebagainya. Terkait mereka misalnya dihina, ya memang mereka demokrasi mereka lebih lebih bebas gitu untuk mengkritik pemerintah. Tapi tentu saja mereka belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah bahwa berangkat dari keresahan terhadap nilai-nilai otoritarianisme gitu. Jadi demokrasi hadir ini merupakan antitesa daripada otoritarianisme atau negara tiran tadi atau monarki tadi yang ya tentunya kekuasaan hanya dipegang oleh segelintir orang saja. Begitupun di Indonesia sebenarnya konstitusi kita sudah memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum sepanjang tidak bertentangan dengan pidana tadi. Tetapi pidana tidak boleh hanya memberikan batasan-batasan khusus terkait dengan penghinaan atau martabat presiden dan wakil presiden, martabat atau penghinaan terhadap lembaga negara itu kan sifatnya multi interpretasi kan, jadi tidak boleh digeneralisir gitu. Artinya pendekatan yang kita lakukan ada pendekatan yang sifatnya sesuai dengan pasal 1 ayat 3 itu pendekatan yang sesuai dengan amanah titah permusyawaratan, yaitu kedaulatan rakyat.
Jadi kedaulatan rakyat itu menjadi pedoman tertinggi gitu yang harus dipegang oleh wakil rakyat. Dan yang kedua, teman-teman semua, bahwa ini ya teman-teman, bahwa apakah ada upaya lain yang bisa dilakukan gitu, terkait dengan persoalan KUHP ini. Teman-teman bisa audiensi gitu. Audiensi, saya yakin bahwa tidak semua pejabat publik itu mengerti terkait isi KUHP gitu, selain dari Menkumham atau tim sosialisasi. Dan yang kedua, teman-teman bisa adukan audiensi untuk memperdalam gitu konten-konten terkait KUHP ini, karena ini akan menjadi berlaku secara umum, berlaku untuk kita semua gitu. Jadi ada namanya asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum itu setiap orang itu tahu hukum gitu. Jadi teman-teman yang bukan orang hukum, bukan orang yang mengambil jurusan hukum pidana, itu dianggap tahu hukum. Jadi ketika undang-undang ini disahkan, maka teman-teman dianggap tahu isinya. Ya, lebih baik kita tahu betulan daripada dianggap tahu. Karena berbeda ya secara konten dan secara. Kemudian juga bisa dilakukan audiensi. Audiensi itu ya tentunya teman-teman bisa yang namanya minta anggota dewan atau minta pejabat pemerintahan, kan di situ ada kanwil ya, kanwil kantor wilayah Menkumhamnya. Itu teman-teman bisa yang namanya bersurat, gitu. Bersurat, kemudian juga bisa melakukan audiensi juga terkait minta untuk dicabut pasal-pasal karet ini. Atau kalau teman-teman mau uji materi di MK, ya silakan, mari sama-sama kita uji di MK, gitu kan terkait pasal ini. Banyak sebenarnya jalur-jalur yang bisa dilakukan, tetapi sama seperti sebelum-sebelumnya, Omnibus Law, gitu kan, Cipta Kerja kan. Kemudian juga revisi undang-undang KPK, kemudian juga undang-undang yang lain lah, tapi yang paling besar kan Omnibus Law. Itu sudah diberikan catatan saja oleh MK masih tetap diberlakukan. Apalagi yang sifatnya KUHP yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu pasti perjuangan juga akan lebih panjang. Makanya sudah ada korban yang meninggal pada aksi-aksi demonstrasi sebelumnya kan teman-teman semua. Dan ini sudah 3 transisi kekuasaan ya, dari era Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi saat ini. Jadi memang ini jalan terjal dan jalan panjang, tetapi tidak ada yang tidak mungkin untuk kita perjuangkan gitu, untuk dicabut pasal ini dan sesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita gitu. Bahwa negara kita ini bukan penganut sistem monarki, tetapi sistem demokratis yang mengedepankan kebebasan berpendapat gitu, memberikan ruang-ruang demokrasi dan menjadikan demokrasi itu sebagai landasan berpikir, bukan anti kritik terhadap masyarakat atau warga negaranya, yang mana warga negara itu menjadi objek saja, bukan dianggap sebagai subjek daripada kebijakan. Kalau dianggap subjek kan bisa take off, negara bisa memberikan kebijakan, warga negara bisa mengkritisi itu. Tapi orang mengkritik sekarang ini kan dianggap makar, gitu kan, dianggap berpotensi menjatuhkan legitimasi presiden. Padahal legitimasi itu ya kalau mereka tidak cocok bisa dijatuhkan. Gitu. Di negara-negara lain kudeta-kudeta itu sangat mudah sekali. Di Indonesia saja karena memang trauma masa lalu, penjatuhan beberapa presiden sekarang ini diberikan ruang-ruang khusus gitu, untuk mereka dilindungi gitu. Oke, teman-teman, itu kira-kiranya terkait demokrasi tadi. Tentunya melihat demokrasi itu saya sarankan ya, bukan hanya melihat apa yang terjadi atau mereka negara bebas gitu kan. Enggak sesederhana itu melihat mereka. Itu harus dilihat juga dari konstitusinya, harus dilihat juga dari dasar negaranya gitu kan. Harus dilihat juga dari historical mereka, filosofis juga harus dilihat juga dari negara-negara tersebut. Artinya ada hal-hal yang tidak bisa disamaratakan. Ada hal-hal khusus yang ada di negara kita dan ada hal khusus juga yang ada di negara lain. Itu kira-kira Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta. Ada.
Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran, Kang. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, izin materi terkait tadi pasal-pasal yang mungkin masih kontroversi gitu ya. Tapi sudah disahkan gitu. Nah, terus disuruh untuk ke MK gitu ya ketika ingin melawan ataupun menggugat ataupun memberikan pendapat terkait pasal tersebut gitu. Nah, yang mau ditanyakan bagaimana sikap daripada pengurus pusat gitu ya, kami pengurus pusat untuk menyikapi disahkannya RKUHP ini gitu. Apakah mengadakan audiens ke MK atau cuman membiarkan begitu aja gitu. Mungkin seperti itu yang ingin ditanyakan. Oke, kedengeran suaranya? Kedengaran, Kang. Oke, jadi bagaimana? Pertama, pusat sudah bersikap bahwa kita tidak mendukung penuh KUHP. Kita memiliki catatan-catatan khusus, utamanya terkait pasal-pasal yang saya tayangkan tadi ya, di pasal 19, kemudian juga sampai 40 gitu, 46. Itu kita punya catatan-catatan kritis tersendiri. Dan apakah kita akan melakukan upaya preventif, melakukan uji materi dan sebagainya, itu lagi dikaji juga oleh tim gitu lagi dikaji. Apakah kita akan menempuh jalur hukum? Nah, tentunya kalau demonstrasi, saya sampaikan di sini meskipun ini diskusinya umum ya, ada orang-orang yang non kami kata dari ketum, saya sampaikan bahwa ya sikap kami dengan sikap-sikap LSM lainnya tentu berbeda. Saya sampaikan di sini. Kita tidak menolak KUHP, tapi kita menolak pasal-pasal yang mengkriminalisasi para aktivis perjuangan dalam menyuarakan keberpihakan terhadap masyarakat kecil gitu. Itu yang kita catat ya. Bahwa kita tidak menolak, bukan berarti kita mendukung. Kita punya catatan. Itu sikap kita ya. Catatannya sudah terurai di media massa dan juga di pernyataan sikap dari kami juga gitu. Kenapa kita mendukung? Karena juga kita anti kolonialisme gitu. Kita membutuhkan pembaruan hukum gitu. Tetapi kita tidak ingin bahwa kita menolak secara mentah. Kita punya kajian-kajian khusus juga. Karena kalau misalnya, kenapa kita tidak aksi demonstrasi? Karena kita juga tidak mau diklaim bahwa ini adalah masa dari para LSM yang ada. Gitu. LSM itu tidak sudah saya sebut ya, atau NGO yang ada, tidak usah kita sebut. Gitu. Bahwa mereka, ini teman-teman OKP sudah demo nih, karena itu mereka nolak. Kan masa-masa yang paling banyak aksi sekarang ini, kalau nggak buruh, BEM, OKP. Nah, teman-teman LSM ini kan cuma punya kajian, nah memprovokasi, kemudian ya saya sampaikan di sini ya, karena ini rata-rata internal kader kami, saya memprovokasi, kemudian terprovokasi melakukan demonstrasi, kemudian diklaim ada orang yang mendapat keuntungan di sana. Jadi saya tidak ingin gitu kan, kita kajian-kajian yang konstruktif saja sekarang ini. Meskipun tadi juga saya sudah sempat ketemu dengan KBKP, kalaupun ada hal-hal yang rasanya perlu menurunkan instruksi aksi, kita akan turunkan. Tetapi untuk saat ini kita kaji terlebih dahulu konten-kontennya supaya kita tidak hanya sekedar penolakan yang tidak substantif gitu. Kita harus memiliki konstruksi berpikir juga dan juga harus memiliki landasan-landasan kunci gitu untuk menyuarakan pendapat ini. Supaya kita tidak hanya dibilang sebagai organisasi yang berbaris ikut panjang, yang berkumpul ikut ramai gitu. Tidak, kita harus memiliki kekhususan tersendiri gitu. Apalagi kita OKP Islam gitu kan, harus memiliki semangat dakwah juga, ada semangat untuk menyampaikan, menyerukan juga, menolak kebatilan dan sebagainya. Itu harus kita galakkan terus kepada teman-teman semua. Jadi sederhananya kita tidak melakukan penolakan penuh, tapi juga kita tidak mendukung penuh juga. Kita punya catatan. Dan yang paling penting adalah apakah akan turun aksi masih dalam pertimbangan. Saya belum bisa menyampaikan karena masih dalam kajian dari tim hukum. Gitu
Terima kasih Kang. Sedikit lagi terkait pasal di undang itu kan tadi udah dijelasin ya pasal 28E ayat 3 bahwasanya setiap orang itu bebas ya berpendapat dan lain sebagainya. Nah, misalkan kalau kita korelasikan dengan RKUHP sekarang, berarti seakan-akan mematahkan ataupun menghilangkan UU tadi gitu ya. Karena secara tidak langsung kita dikritik baik itu pemerintah, aparat dan lain sebagainya gitu. Bagaimana gitu ya menurut Kang gitu, mana yang lebih didominasi atau diungguli ataupun yang diambil sebagai tolak ukur dalam sebuah negara gitu? Apakah undang-undang menjadi konstitusi negara atau RKUHP ini gitu Kang? Sebentar ya. Saya tayangkan ini dulu nih, teman-teman, ada slide yang supaya saya tidak tidak parsial menyampaikan informasi kepada teman-teman semua. Nah, ini catatan dari yang saya dapat ya, data-data yang saya dapat, saya pikir ini lebih objektif dalam memandang, meskipun ya tentunya kalau bicara soal kritik ya kita mengkritik yang bermasalah, yang tidak bermasalah untuk apa kita kritik. Saya tampilkan di bentar ya. Nonton ya. Sebenarnya ini bahannya sudah saya kirim ke ini, ke ketum Mas ini Kang Sani ya. Tapi saya udah di-share ke grup Kang. Ya, tapi ini nggak apa-apa lah, kita buka lagi. Nah, jadi ini teman-teman semua, bisa digeser ini. Jadi saya baca sini ya. Nah, ini pasal-pasal yang di KUHP itu yang dianggap memberikan efek samping lah ya. Yang pertama itu 219. Nah, ini. Jadi keterangan menteri merupakan delik aduan. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Penghinaan terhadap pemerintahan yang sah. Nah, jadi ini teman-teman, memiliki delik material, artinya ini nggak harus ada orang ngadu dulu baru ditangkap, tapi kalau melihat oh ini kayaknya ini udah masuk di unsurnya, terpenuhi itu ditangkap. Kemudian juga pembiaran unggas, itu ada unggas yang masuk ke pengarangan orang kan, dengan pidana denda paling banyak 200.000. Banyak pasal dalam undang yang tidak dievaluasi. Kemudian juga mempertunjukkan alat kontrasepsi yang sudah saya sampaikan. Banyak ya, saya tidak parsial ya menyampaikannya ini. Teman-teman membaca juga. Nah, penggelandang, barang siapa penggelandangan tanpa mencari yang diancam. Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum, bukan pidana perampasan yang bertiga pidana dan gelandangan ya, aborsi, nah aborsi dipidana juga. Nah, ini pasal-pasal yang sebenarnya nggak usah saya kaji, tidak pidana korupsi, hukum hidup dalam masyarakat, masalah pidana mati, tidak pidana contempt of court, masalah pengaturan makar, masalah pengaturan tidak pidana penghinaan, tidak pidana terhadap agama. Ini kan berpihak sebenarnya pada ini. Pasal pencabulan dengan memuat unsur sama jenis kelaminnya. Setiap orang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain. Cabul memang nggak boleh. Narkotika
matematika masuk juga. Nah, itu teman-teman semua pasal-pasal yang bermasalah memang, tapi saya hanya fokus pada pasal yang memberikan upaya mempersempit dari demokrasi. Saya sampaikan seperti itu. Kemudian juga ini ada pasal lain, ini ada juga nih sebenarnya. Sebenarnya sudah di-share semua ya, nggak usah saya tampilkan lagi, sudah di-share semua bahannya. Tetapi yang paling ingin saya sampaikan, terlepas dari ini masuk nggak tadi jawabannya, ingin saya sampaikan bahwa saya banyak mendapati dan menemui kadang-kadang kita itu gagap konstitusi, teman-teman. Gagap konstitusi itu kita tidak mengerti terkait dengan apa yang menjadi hak kita di dalam konstitusi dan apa yang sudah dijamin, apa yang sudah diberikan negara, dan apa kewajiban negara terhadap kita sebagai warga negaranya, itu kita tidak memahami secara utuh. Saya minta kepada teman-teman Ciamis nih nanti diadakan semacam daurah konstitusi gitu. Terus sekali-kali ya. Nanti saya carikan ininya, sumbernya. Supaya apa? Kita ini hidup di Indonesia. Kita ini tinggal di Indonesia, kemudian juga beranak pinak di Indonesia, makan, tidur, hidup di Indonesia. Tetapi kita tidak mengerti apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Kita hanya membaca pembukaannya saja sudah. Kita tidak hafal ini pasal berapa ini terkait kebebasan. Padahal sederhana gitu. Di situ kan berkaitan dengan jaminan kita sebagai warga negara. Misalnya, teman-teman bebas memeluk agama Islam saat ini, kita semua lah. Bebas memeluk agama Islam, mengadakan pengajian, mengadakan kajian seperti ini, dan lain sebagainya, karena ada konstitusi yang menjamin. Gitu. Bukan memberikan ya, menjamin. Di pasal berapa? Pasal 28 gitu. Kalau seandainya konstitusi tidak memberikan ruang bagi kita untuk bebas memeluk agama dan keyakinannya, tentu kita tidak bisa melakukan peribadatan secara terang-terangan gitu. Kenapa? Konstitusi menjamin atau negara memberikan jaminan. Oh, kamu mau sholat, kamu mau ngaji, kamu mau baca kitab, kamu mau melakukan ibadah lain sebagainya, boleh. Karena negara sudah menjamin itu. Apalagi lembaga negara ini dasar hukumnya Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini memang bukan negara agama, tetapi tidak menyingkirkan agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi harus tahu dulu. Maka diadakan nanti bedah konstitusi atau bedah undang-undang dasar, gitu. Kali-kali supaya anak-anak kami juga, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM, pasal 28 dan sebagainya. Saya pikir itu teman-teman semua perlu diingat bahwa apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai pemantik, sebagai landasan berpikir, saya sampaikan tadi. Selebihnya bahan-bahan yang saya bacakan tadi itu bisa dikaji lebih dalam. Kalau ada hal-hal yang kira-kira perlu dibantu, sepanjang saya bisa membantu, saya bantu. Dan sepanjang saya bisa memberikan pandangan, saya berikan pandangan. Sepanjang teman-teman bisa memberikan kontribusi pikiran juga, silahkan tuangkan gitu. Jadi jangan sampai takut berargumen, takut berpendapat, jangan gitu. Banyak orang-orang di luar sana yang bukan jurusan hukum, tapi mereka sering baca, mereka ngerti juga. Jadi sebenarnya ini bicara investasi dari leher ke atas. Jadi otak ini perlu dikasih asupan gitu. Meskipun saya tidak mengerti terkait matematika, minimal saya tidak bisa dikelabui ya terkait hitung-hitungan. Ya kira-kira begitulah teman-teman. Meskipun saya tidak utuh secara pasti dalam hal hukum, minimal saya tidak tertipu gitu, dalam urusan-urusan hukum. Karena hukum ini kan menjadi menjadi landasan negara ya. Karena negara kan merupakan negara hukum, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya hak kita ini kita tempelkan di dalam kitab yang namanya Undang-Undang Dasar. Kalau teman-teman tidak membuka kitab Undang-Undang Dasar, artinya kita menanggalkan hak kita yang sudah dijamin konstitusi. Mengaji, mendengar motivasi agama, belajar agama, itu nomor one. Tetapi sebagai warga negara yang baik, kita juga harus minimal sekali-kali membuka apa hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang telah dijamin di dalam konstitusi, supaya kita tidak
buta aksara konstitusi, dan supaya kita tidak gagap dalam menilai dan menelaah tema-tema yang berkeliaran atau isu-isu yang bertamburan gitu. Supaya kita juga tidak masuk dalam jebakan-jebakan orang yang menabur angin, kita yang menuai badai. Jangan sampai. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena kita terbatasi oleh waktu, mungkin nanti teman-teman membaca materi yang telah kita kirim di yaitu doa oleh Kang Iwan. Kepada Kang Iwan dipersilakan. Nah, Iwannya belum masuk kayaknya. Teman aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana wa tasyuk. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم السلطان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك فتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوفق اللهم ربها وأدم ودها واهدها سبلها وامتها بنورك الذي لا يخفي واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واهدها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Foto bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu. Sudah. Bisa open cam teman-temannya. Minta open cam. Fitri bisa bisa ambil fotonya. Oh iya, Kang. Iya. Mulai dari sekarang ya. Bentar. Ya, teman-temannya lain bisa open cam dulu. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Teh Fitri. Dengan Izin ya. Ya. oh iya, Syukron, hatur Kang. nuhun Bang. Syukron atas ilmu dan bukunya. Baik teman-teman, dengan berakhirnya doa dan foto bersama tadi, maka berakhirlah sudah diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasi teman-teman dalam diskusi pada malam hari ini.
Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada teman-teman boleh log out dari Zoom.